La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Gimana kabarnya jamaah hari ini? Alhamdulillah. Maghribnya jam berapa ini? Jam 5 lewat 39 ya. Berarti masih ada lumayan lah 40 menit ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk thalabul ilmi, yang materi kita seputar istiqomah. Jadi kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis nabawi yang berkaitan dengan istiqomah. Sebelum masuk materi, mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan juga perbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, termasuk terkait tentang istiqomah. Jamaah rahimakumullah, istilah istiqomah ini bukan hal baru, sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, bahkan kita mudah-mudahan termasuk orang yang sudah memiliki istiqomah. Pertama, kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan ataupun yang menyebut kata istiqomah. Mungkin jamaah yang punya HP di dalamnya aplikasi Al-Quran bisa buka surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30. Di situ ada kata istaqomu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dari ayat ini kita mendapati kata istaqomu. Kalau kita membacanya dari pendekatan ilmu bahasa Arab, itu dari kata qawama, qaf wawu mim, yang bisa dibaca qaumun, sekumpulan manusia, atau qawama kemudian menjadi qoma, yaitu berdiri tegak, artinya kokoh, kuat. Jadi hakikat arti kata istaqoma yang dari kata qawama lalu ditambahi hamzah sinta, istaqoma, itu artinya minta untuk tetap berdiri di tempat, untuk menjadi orang yang tangguh, kokoh, kuat pendirian, tidak berubah-ubah, tidak pindah-pindah. Lalu dalam ayat ini istaqomu, mereka istiqomah dalam hal apa? Dalam pernyataannya sebagai Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Artinya dengan tegas
iman kepada Allah. Singkatnya, istiqomah dalam keimanan. Pertanyaan sekarang, apakah kita termasuk orang beriman? Jawabannya iya. Saya ulangi, apakah kita termasuk orang beriman? Jawabannya iya. Nah, kalau kita sudah mengatakan iman, maka harus sepanjang hidup kita menjaganya, memeliharanya, dan bahkan jangan mati kecuali dalam keadaan iman. Husnul khatimah. Kalau sudah bisa semacam itu, maka dijamin tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi para malaikat akan berdatangan, akan turun kepada mereka yang beriman dan tetap istiqomah. Sebagaimana dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang bercerita, yaitu Abu Amrin, yang namanya Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya atau meminta sesuatu. Ya Rasulullah, qul li fil Islam. Jadi Sufyan ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat yang berkaitan dengan perkataan yang istimewa. Jadi mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Jadi mengatakan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya dua kata. Qul, katakan wahai Sufyan, amantu billah tsumma istaqim. Jadi Nabi pesan sebagaimana permintaan Sufyan, lalu menjawab amantu billah. Kalau bahasa Jawanya amanto. Ada nggak orang Jawa yang namanya amanto? Itu sebenarnya nama Arab, amantu, tapi lidah Jawa jadi amanto. Jadi artinya aku beriman billah tsumma istaqim, kemudian untuk tetap istiqomah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan, umpamanya kita ditodong mau milih Islam, ya, tapi akan dirampas hartanya, bahkan nyawanya, atau murtad akan difasilitasi, bahkan ditambah harta yang sudah ada. Kira-kira tantangan yang agak berat ini mau milih mana, Pak? Pilih harta, ya, yaitu dengan syarat murtad, atau nyawa hilang, ya, tapi tetap istiqomah dalam iman. Kira-kira milih mana, Pak, Bu? Wong iki ya mung teori sik to. Artinya belum kita hadapi yang sesungguhnya. Tapi andaikan itu terjadi pada diri kita, kira-kira milih mana ini? Jawabannya abot ini. Jadi seharusnya kita milih
tetap iman walaupun harus mati. Itulah namanya istiqomah. Banyak kisah-kisah yang menggambarkan orang milih mati tetap iman daripada hidup tapi murtad. Ada seorang wanita, ini kisah lama yang sudah sering kita dengar, menggendong anaknya, kemudian dipaksa, kalau kamu mau hidup harus murtad dari keyakinan yang selama ini diimani. Tapi kalau kamu bandel, tidak mau keluar dari keyakinanmu, maka akan kami paksa, kami dorong ke jurang yang di situ ada apinya. Bagaimana sikap wanita itu? Namanya wanita punya perasaan, dan juga namanya manusia ada rasa takut. Maka mau mundur, artinya milih hidup murtad, yang penting selamat dirinya dan anaknya. Tapi di luar dugaan, dalam kisah itu si anak malah nasihati ibunya, jangan mundur, tetap istiqomah dalam keimanan, mending kita mati dalam keimanan daripada kita mundur murtad dalam kekafiran. Luar biasa. Akhirnya apa? Ya harus lompat ke jurang yang di situ ada apinya. Ini satu kisah yang menggambarkan keistiqomahan dalam menjaga keimanan. Karena itu pesan Allah di dalam surat Fussilat tadi melalui malaikatnya, tadi ayatnya ayat 30 surat Fussilat, bagaimana pesannya? Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Jadi kadang mempertahankan keimanan itu berat, resikonya memang kadang sampai harus hilang nyawa, dan ini tingkat tinggi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang tanpa kita sadari, umpamanya kita milih untuk mencari harta yang halal, tapi prosesnya lambat dan sedikit hasilnya. Dengan milih kerja ringan, hasil besar, tapi harta haram. Mungkin mbak umpomo, kira-kira kalau bapak ibu disodori, nih, kalau kamu mau cepet kaya, kerja ringan tapi hasil besar, gak usah mikir halal haram. Ya entah apa bentuknya, dengan kamu tetap kerja seperti biasa, tapi ora sugih-sugih. Kira-kira umumnya orang kalau ditawari seperti itu milih yang mana Pak, Bu? Ya kalau di masjid milih yang ora apa-apa wis, miskin terus ora apa-apa. Kalau lagi di masjid ini. Tapi kalau dalam kehidupan nyata seringkali kita mudah terjebak, ya ora apa-apa. Yang penting nanti kalau sudah kaya banyak sedekah, membersihkan harta, lalu tobat. Itu pikirannya biasanya. Jadi dipikir milih mendapatkan kekayaan walaupun dengan cara
jalan pintas yang haram. Nah, ini yang tentunya perlu kita tanamkan di hati kita untuk istiqomah mempertahankan keimanan kita, mempertahankan keyakinan kita bahwa halal haram harus kita pahami, sehingga yang halal harus kita ambil dan yang haram harus kita jauhi. Walaupun yang halal kadang hasilnya lebih kecil, yang haram mungkin hasilnya lebih besar. Nah, ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, maka akan menjadi orang yang sukses di mata Allah dan akan mendapatkan kasih sayang Allah. Karenanya dalam perintah Allah, fastaqimu ilaih wastaghfiru, maka tetaplah pada jalan yang lurus, istiqomah menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya untuk tetap istiqomah. Kemudian ada keterangan berkaitan dengan macam-macam istiqomah. Ada istiqomah hati, ada istiqomah lisan, yang di sini kita bisa dapati keterangan bahwa di dalam hati, ya, tentunya menjadi kemantapan, ya, istiqomah yang ada di dalam hati itu kalau sudah tertanam dan tertancap, maka akan kuat, ya. Tapi kalau kemudian hati menjadi rusak, maka nanti akan rusak semua dalam menjalani kehidupan. Dalam sebuah hadis menggambarkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah jasad semuanya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah jasad semuanya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Karenanya kita wajib menjaga hati untuk tetap istiqomah, karena sekali hati ini goyah, sekali hati ini rusak, maka akan merusak seluruh jasad kita. Kemudian juga istiqomah dalam lisan, bahwa di dalam anggota tubuh yang juga perlu dan penting diperhatikan keistiqomahannya adalah setelah hati, yaitu lisan. Kenapa? Karena lisan merupakan gambaran, ya, dan penafsir hati, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesuatu apa yang paling menakutkan dan harus aku takuti? Beliau mengambil dan menunjukkan lisannya. Kemudian Imam Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba
sehingga hatinya istiqomah, dan tidak akan istiqomah hatinya sehingga lisannya istiqomah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sama rahimakumullah, waktunya tinggal sedikit, kita akan menggambarkan tentang pentingnya istiqomah dan faidahnya. Jadi bahwa kita di dalam hidup ini memang perlu mental, ya, perlu kekuatan, perlu kekokohan, perlu ketangguhan, sehingga tidak mudah tergoyahkan. Ini sekedar contoh yang akan kita hadapi, ya. Umpamanya begini, nanti Idul Fitrinya ada 2 macam. Kemudian masing-masing punya alasan, masing-masing punya argumentasi. Ini lagi menguji keyakinan dan keistiqomahan. Bagi orang yang meyakini hari rayanya Jumat, ya, tentu dia dengan ilmu yang dimiliki, kenapa? Bahwa nanti pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 itu ketinggian hilal di atas ufuk sudah lebih dari 1 derajat. Artinya sudah wujudul hilal. Maksudnya sudah ganti bulan. Nah, ini orang yang paham lalu memilih ini keputusan, yakin ini sebagai 1 Syawal yang sudah Idul Fitri. Nah, nanti diuji oleh pihak lain. Pada hari itu nanti akan dibuktikan apakah hilal bisa dilihat atau tidak. Dan kemungkinan besar gagal terlihat. Apalagi sekarang kadang hujan, mendung, tertutup awan. Sudah begitu tidak memenuhi kriteria standar, yaitu 3 derajat. Sehingga kemungkinan besar gagal terlihat. Sehingga bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Maka kemungkinan besar sidang isbat akan memutuskan bahwa Ramadan sampai hari Jumat dan Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Kira-kira orang yang ingin teruji istiqomahnya, nanti yang sudah meyakini hari Jumat, tiba-tiba ada pengumuman hari Sabtu, kira-kira tetap Jumat atau berubah Sabtu, gitu loh maksudnya. Ini kan namanya menguji keyakinan. Kalau orang yang mudah terpengaruh, wah, liane kok hari rayanya Sabtu, dan ternyata mayoritas Sabtu, awake dhewe kok jadi paling aneh toh iki. Nah, mulai tergoyahkan sehingga aku milih Sabtu wae. Itu namanya contoh kita belum yakin dengan apa yang kita pilih, atau bahasa sederhananya belum istiqomah dengan keyakinan yang dimiliki. Ya, walaupun kita tetap saling menghormati, tetap saling menghargai perbedaan, tapi maksudnya ini hanya memberi contoh kalau nanti menghadapi kondisi tertentu berubah atau tidak. Ya, walaupun mungkin jamaah ini ada 2 macam, ada yang milih Jumat, ada yang milih Sabtu. Tapi ada yang unik lagi, hari Jumatnya ikut makan karena dianggap liane ya padha maem ora apa-apa,
tapi hari rayanya milihnya Sabtu, kan aneh ini. Jadi hanya ngambil hari rayanya Sabtu, tapi Jumatnya wis buka, ini kan lucu ini. Mungkin nggak ada orang begitu. Mungkin. Jadi hanya ngambil Jumatnya untuk tidak puasa, tapi sholatnya pada hari Sabtu. Ya itu kan pilihan. Cuma artinya nanti jamaah rahimakumullah akan ada perbedaan yang ini cukup ya mempengaruhi kondisi keyakinan. Karena yang Jumat ya di Indonesia nanti minoritas, sementara yang mayoritas hari Sabtu. Nah, yang minoritas dalam arti komunitas tertentu ini kira-kira akan terpengaruhkah oleh yang jumlahnya lebih banyak? Apalagi masyarakat pada umumnya nggak ngerti urusan. Iki jane sing bener Jumat apa Sabtu toh? Pertanyaannya kan ringan sekali. Tapi ketika dijawab dengan ilmu falak, dijawab dengan penjelasan secara rinci, yo nggak paham juga. Kok yono bedanya kenapa hilale ya podo gitu loh. Hilalnya juga itu saja. Kenapa kok ada yang menetapkan hari Jumat, ada yang menetapkan hari Sabtu? Kita jelaskan, kalau yang hari Jumat itu karena pas hari Kamis waktu maghrib hilal sudah geser di atas garis ufuk. Nyatanya kok katanya nggak bisa dilihat. Wah, ini ribut meneh to iki. Nah, itu kalau yang pakai melihat tentunya betul tidak akan menyatakan hari rayanya Jumat. Tapi yang meyakini bahwa dihitung melalui ilmu falak ini hilal sudah di atas ufuk, terlihat atau tidak terlihat, diyakini itu sudah geser dari batas garis ufuk. Nah, ini masalahnya kan nggak ngerti ilmu falak, diterangkan bola bali ya omong protes, tapi protes tanpa ilmu. Ya nyatanya nggak kelihatan tuh, wah itu ribut meneh, bolak balik gitu aja. Ilmu falak nggak ngerti, tapi protes, intinya dia seakan-akan ingin mengatakan yang benar Sabtu. Maka kalau begitu kita bilang ya sudah, kalau kamu meyakini Sabtu silakan, gitu saja. Nah, yang Jumat harus punya keyakinan dan keistiqomahan bahwa ya ini hari Jumat sebagai Idul Fitri. Tapi sekali lagi jamaah rahimakumullah, ini perbedaan yang akan terjadi. Mohon tetap jaga kerukunan, tetap menjaga kedamaian. Mau yang meyakini Jumat ya silakan dengan ilmu dan tetap menghormati yang memilih Sabtu. Dan mohon yang memilih Sabtu jangan menggunjing yang memilih Jumat. Ada sindiran karena ini berkaitan dengan organisasi. Yang memilih hari Jumat ini adalah Muhammadiyah. Lalu dikritik, katanya Muhammadiyah pengikutnya Nabi Muhammad, nyatane orang melu Nabi, gitu loh. Alhamdulillah kita sudah masuk maghrib. Alhamdulillah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.